Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah sudah mengasihi kita dengan cuma-cuma, maka berikanlah kasih itu juga dengan cuma-cuma. Hendaknya demikian yang menjadi semangat kita di dalam mengisi lembaran kehidupan kita. Namun seringkali kita khawatir, kita ragu di mana kita berada di tempat yang baru, bagaimana kita hidup, bagaimana kita harus membangun komunikasi. Tapi percayalah bahwa di dalam namanya, dengan mengandalkan dirinya, kita senantiasa diberkati dan diberikan kemampuan untuk berbagi dan berkomunikasi dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putramu telah mengajari kami berdoa dan menyebut-Mu sebagai Bapa. Semoga kami mampu hidup sebagai anak-anak-Mu yang patuh dan setia, seturut teladan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, sehingga kami di dalam hidup kami sehari-hari senantiasa mampu untuk menjadi terang bagi sesama kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita ditempatkan di suatu yang baru, kelompok yang baru, tugas dan tanggung jawab yang baru, atau komunitas yang baru, gereja yang baru, seringkali kita khawatir, apakah kita bisa survive? Siapa yang mendukung pelayanan kita? Siapa yang mendukung karya kita? Siapa yang mendukung dan membantu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita? Dari sharing pengalaman Rasul Paulus, kita diajak untuk dengan tulus ikhlas di dalam pelayanan. Karena di dalam sukacita, di dalam pelayanan yang tulus, kita sudah membawa berkat dan menjadikan pribadi kita sebagai berkat. Allah sudah memberkati kita, Allah sudah mencintai kita. Jadi jangan khawatir siapa yang akan mendukung dan membantu kita di dalam karya pelayanan baik kita. Yang terpenting jangan kita jatuh pada rutinitas keagamaan. Jangan kita jatuh pada suasana atau keinginan yang hanya mengejar kuantitas belaka. Kita diajak melayani dengan tujuan menciptakan kualitas iman yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan. Janganlah bertele-tele di dalam berdoa seolah-olah Anda, saya, kita tidak mengenal Tuhan kita. Perkataan ini sungguh sangat menggelitik hati saya. Karena seringkali di dalam doa mungkin Anda, saya, kita seringkali justru mengatur Tuhan. Seolah-olah kita adalah Tuhan dari Allah kita. Kita ingin begini, Tuhan wajib mengabulkan. Kita ingin itu, Tuhan wajib mendengarkan. Hari ini Yesus mengingatkan kita semua. Jangan kita seperti tidak mengenal Allah kita yang maha kuasa, maha mencinta, maha rahim. Ia akan senantiasa memberikan segala sesuatunya yang terbaik di dalam persiaran hidup kita. Tidak ada orang tua yang mengatakan sayang kepada anaknya, mencintai anaknya, tetapi memberi racun. Allah kita adalah Bapa kita. Percayalah bahwa Allah akan memberikan segala sesuatunya di dalam perjalanan hidup kita baik adanya. Hanya meskipun seringkali apa yang baik menurut Bapa belum tentu baik menurut
pemikiran dan nafsu yang hendak kita puaskan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil Matius hari ini sangat keras, di mana pada bagian akhir jelas dikatakan, jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Iman itu tidak perlu bertele-tele. Beriman itu cukup menghidupi apa yang sudah diajarkan dan disabdakan oleh Yesus di dalam kitab suci. Mari kita belajar hidup di dalam keagamaan kita bukan untuk pamer agama kita, tetapi untuk menjadi terang, menjadi lilin yang menerangi bagi sesama, agar setiap orang yang berjumpa dengan kita mengalami kerahiman Allah, mengalami belas kasih Allah, mengalami bahwa Allah adalah cinta. Tetapi seringkali yang terjadi di dalam hidup kita, ketika kita merasa diri kita beriman, beragama, kita menjadi pribadi yang paling berhak untuk mengadili orang. Padahal hari ini kita diajak untuk mengampuni, menunjukkan kesalahan orang itu, dan menolong bila perlu mengangkat dan mempertemukan orang itu di dalam belas kasih Allah. Sehingga semakin banyak orang mengasihi dan mencintai hidupnya seturut dengan yang Allah kehendaki. Mari kita dengan tekun dan tetap setia di tengah kesulitan yang ada untuk senantiasa membagikan kasih Allah di dalam ketulusan dan keikhlasan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih justru akan membuat pribadi kita mati dan tidak memiliki karakter. Tetapi ketika kita tidak khawatir dan terus berani belajar dan mencoba dan memperbaiki kesalahan, kita akan berkembang. Dan di dalam bersaksi, kita akan menjadi pribadi yang kreatif. Menjadi lilin berarti siap dibakar demi terang untuk orang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.